Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 25095111123 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi kewarganegaraan dengan judul Regulasi Veteriner, Fondasi Profesionalisme dan Keamanan Kesehatan Hewan di Indonesia. Nah, kita mulai dari latar belakang. Dalam praktik kedokteran hewan, keterampilan medis memang sangat penting. Namun kenyataannya mengobati hewan saja tidak cukup. Setiap tindakan yang dilakukan dokter hewan berada dalam kerangka hukum yang jelas. Regulasi dibentuk bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi semua pihak. Melindungi hewan agar tidak menjadi korban malpraktik, melindungi pemilik hewan, melindungi masyarakat dari ancaman zoonosis, dan tentu saja melindungi dokter hewan dari tuntutan hukum. Nah, karena itu pemahaman terhadap regulasi veteriner ini tuh menjadi bagian penting dari profesionalisme seorang dokter hewan. Tanpa pemahaman ini, tindakan medis yang benar sekalipun bisa dianggap melanggar hukum. Nah, di sisi lain, dokter hewan yang memahami regulasi dapat bekerja dengan lebih aman, terarah, dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada hewan, manusia, dan lingkungannya. Nah, dalam praktik sehari-hari ada beberapa tantangan terkait regulasi yang kerap muncul. Yang pertama, masih banyak dokter hewan maupun pelaku usaha yang belum memahami hierarki hukum, kayak mana aturan yang lebih tinggi, mana yang harus dipatuhi terlebih dahulu. Kedua, tidak semua dokter hewan tuh memahami regulasi teknis seperti permentan obat hewan, peredaran pakan, atau standar perizinan usaha. Ketiga, pelaporan penyakit hewan menular tuh sering terlambat, padahal regulasi mengatur batas waktu yang jelas. Keempat, masih terjadi praktik ilegal oleh orang yang bukan dokter hewan, yang berbahaya bagi hewan dan manusia. Nah, masalah-masalah ini tuh muncul terutama karena kurangnya pemahaman dan penerapan regulasi dalam praktik. Mari kita bahas lebih lanjut, dimulai dari bagaimana kita tuh memahami hierarki hukum nasional. Nah, di Indonesia itu memiliki hierarki hukum mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, sampai Peraturan Daerah. Bagi seorang dokter hewan, memahami hierarki ini itu penting agar dapat menentukan regulasi mana yang harus menjadi dasar setiap tindakan. Misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah payung hukum utama yang mengatur kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, karantina, hingga kewenangan dokter hewan. Lalu kita lanjut ke regulasi-regulasi wajib dalam praktik veteriner. Nah, ada beberapa regulasi yang harus benar-benar dipahami dokter hewan. Yang pertama ada Undang-Undang 18 Nomor 2009 dan Undang-Undang 41 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan dokter hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pelaporan wabah. Lalu ada Permentan Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur penggunaan dan peredaran obat hewan termasuk larangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan. Lalu ada Permentan Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur peredaran pakan agar aman dan bebas dari kontaminan. Yang selanjutnya ada Permentan Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur standar perizinan klinik, RPH, hingga praktek dokter hewan. Lalu ada Permentan Zoonosis seperti penanggulangan rabies, mengatur prosedur pelaporan dan penanganan. Nah, selain hukum negara, Kode Etik PDHI juga mengikat seluruh dokter hewan untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Kita lanjut membahas lembaga yang berperan dalam pelaksanaan regulasi. Nah, lembaga-lembaga yang berperan itu diantaranya ada Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH membuat kebijakan nasional. Lalu ada Otoritas Veteriner yang menetapkan standar kesehatan hewan nasional. Lalu ada karantina pertanian yang melindungi Indonesia dari masuknya penyakit luar negeri. Lalu ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah yang melaksanakan pengawasan di lapangan. Lalu ada PDHI yang menegakkan etika dan disiplin profesi. Nah, pemahaman tentang peran lembaga-lembaga ini tuh penting agar dokter hewan tuh tahu harus berkoordinasi dengan siapa dalam setiap kasus. Dan selanjutnya kita akan membahas regulasi dalam praktik sehari-hari dan konsep One Health. Nah, penerapan regulasi itu bukan hanya soal kepatuhan, tetapi cara menjaga keterhubungan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Contohnya itu pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan di RPH, mencegah zoonosis dan menjamin keamanan pangan. Lalu ada pelaporan penyakit menular dalam 1x24 jam yang membantu mencegah wabah meluas. Dan ada penggunaan obat sesuai aturan mencegah resistensi antibiotik yang berbahaya bagi manusia. Nah, dengan demikian regulasi
itu adalah bagian penting dari praktik One Health. Mungkin kita akan membahas sedikit kasus kayak misalnya seorang peternak itu minta dokternya tuh pakai antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan. Nah, dokter hewan tuh harus menolak karena Permen nomor 16 tahun 2020 melarangnya. Dokter hewan tuh wajib menjelaskan resiko residu dan resistensi antimikroba. Ini contoh nyata penerapan hukum dalam situasi di lapangan. Atau pada kasus dugaan PMK misalnya, dokter hewan tuh harus melapor dalam 24 jam sesuai regulasi. Jika tidak, ia dapat terkena sanksi dan wabah itu bisa menyebar lebih luas gitu ya. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah regulasi veteriner adalah fondasi praktek kedokteran hewan yang aman, profesional, dan bertanggung jawab. Tanpa pemahaman hukum, tindakan medis justru dapat membahayakan hewan, manusia, dan lingkungan. Sebaliknya, ketika dokter hewan itu memahami dan menerapkan regulasi dengan tepat, mereka ikut menjaga keamanan pangan, mencegah zoonosis, meningkatkan kesejahteraan hewan, serta memperkuat sistem kesehatan nasional. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.